Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema makna sebenarnya saat Nabi berdoa ingin menjadi miskin. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa Sulaiman? Ayo mangga tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar teman. Iya nyaman. Ya mau kau wis. Ya wis Sulaiman biasa. Dia sukra. Minggu kemarin Buya ada hadis. Rabbi ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Nabi doanya begitu. Wa amitni, bunuhlah saya, bunuhlah, matikan saya dalam keadaan miskin, dan wahsyurni, kumpulkan kisah orang miskin. Saya pernah ditanya dari ada yang tanya Bu ya, tanya begini, apakah itu enggak bertentangan dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati keadaan muslim. Sepintas kilas saya kan punya buku Inkarus Sunnah tuh ya. Ya. Jadi yang namanya hadis kan punya penjelasan. Dalam Al-Qur'an lagi jangan kamu mati dalam keadaan muslim. Di ayat lain walatan sanasibaka minad dunia, jangan lalaikan dunia. Sementara di hadis suruh miskin, suruh melaikan dunia. Bagaimana kita bisa sedekah, bagaimana kita bisa membangun, katanya. Itu begitu dia tanya begitu sama saya itu. Terus, ya. Sebelum Buya menjelaskan, saya tak tanya dulu, tak jawab dia itu. Keperak dulu. Ya memang setelah saya pikir-pikir, ini miskinan. Orang sekarang itu ini maghroman. Orang sekarang itu senangnya banyak hutang, banyak masalah dan lain sebagainya. Jadi hemat saya tuh Buya begini menjelaskan sama dia tuh begini, termasuk sama anda sampai semua. Ini miskinan, muliakan saya dengan kemiskinan. Miskin enggak punya hutang, tidak punya tanggungan banyak, tidak punya dosa-dosa besar. Sementara itu begitu hemat saya itu di hidupnya itu namanya enak kalau gitu mas. Adapun ini itu Bu ya, sementara itu tidak punya masalah entah itu uang korupsi atau lain sebagainya dan lain sebagainya. Maksudnya Nabi nggak suka kalau hutang bayar itu sudah biasa, itu begitu. Wa amisni miskinan, ya. Ini rancu Bu ya. Ya udah. Kalau mati miskin ya gimana ya? Ya mungkin ya baguslah. Ya udah. Matilah dalam keadaan miskin. Maksudnya apa? Sebelum kita mati itu bagusnya harta nih buat masjid, nih buat musola, nih buat anak-anak. Itu begitu. Iya, oke. Itu. Ya. Waksurni ma'al masakin, bergabung dengan orang miskin. Memang enak. Kalau kita bergabungnya dengan orang kaya, kita kelihatan kereknya Bu ya. Tapi kalau dengan yang sebawahnya kita merasa kaya. Sementara itu Bu ya, tanggapan dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Begini saudara-saudara sekalian, andaikan Nabi Muhammad mendengarkan penafsiran hadisnya seperti itu, pasti marah sama kamu. Ngece tuh menjadi kan gitu. Iya. Jadi itu jangan ngarang sendiri penafsiran itu. Nabi marah loh. Iya. Begini saja, Anda pernah jatuh miskin belum? Pernah jadi orang miskin belum? Kapan pernah miskin? Pernah nggak Anda 3 hari 3 malam nggak ketemu makanan? Pernah 1 hari kamu nggak bisa makan? Belum pernah, berarti belum pernah miskin kan? Ketika Anda belum pernah miskin, Anda tidak akan pernah merasakan kebahagiaan orang miskin. Miskin saja dulu dah. Amin. Iya. Kemudian bahwa tadi mengungkapkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, Allah tidak pernah melarang kamu mati kok.
Dan janganlah kamu mati. Memang Allah melarang kamu mati? Yang dilarang itu bukan matinya, konsistensi kamu memegangi agama Islam. Sampai di akhir hayatmu kamu tetap berpegang teguh pada penyerahan dirimu kepada Allah secara total. Al-muslimun itu bukan orang yang beragama Islam, orang yang berpasrah diri secara total kepada Allah. Sebab dengan Anda menyebutkan saya adalah muslim, apa yang Anda banggakan menyatakan aku muslim? Orang Arab pernah datang kepada Nabi mengatakan, ya kan gitu, kami telah beriman ya Rasulullah. Bal qulu aslamna, katakan kamu muslim, jangan pernah bilang mukmin. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hatimu. Kamu masih kelas muslim, kamu belum kelas mukmin. Artinya masih rendah atau sudah tinggi muslimnya? Iya, Anda jangan dulu bangga. Orang mengatakan mukmin, dibilang jangan bilang mukmin, katakan saja muslim. Kamu kelasnya baru kelas muslim, belum kelas mukmin kamu. Kenapa? Karena iman belum masuk. Berarti di sini muslim ini maknanya Pak, baru berkoalisi dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya tidak memerangi Nabi Muhammad. Paham nggak? Itu aja. Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun itu bukan wala tamutunna illa wa antum mutadayyinuna bil Islam, bukan itu maknanya. Tapi istislam artinya berserah diri secara total kepada Allah, gitu aja. Jadi enak miskin enak kaya. Oke, kalau Anda bilang enak kaya, ada nggak orang kaya yang tidak punya waktu untuk menikmati kekayaannya? Iya. Ada nggak orang kaya yang lebih parah lagi? Bukan tidak punya waktu menikmatinya, tidak boleh menikmatinya. Makan sudah tidak bernafsu, harus minum pil dulu, pil pembangkit nafsu makan. Baru setelah 3 jam baru dia mampu makan. Makannya pun tidak full, camat cimit. Ketika mau tidur, mata tidak bisa terpejam matanya, minum pil dulu, pil tidur, Valium. Dan tidurnya juga tidak lelap. Ketika istrinya minta dipeluk, nggak jalan, minum pil dulu, minum Viagra. Sudah minum Viagra juga 3 lagi, ternyata masih edi juga, sampai istrinya mengerang, tubuhnya, syahwatnya, semuanya sudah runtuh sama sekali, sudah tidak mampu bertahan hidup ini. Ada lagi yang lebih parah lagi, semua kenikmatan makanan hidangan yang lezat-lezat sudah menjadi racun semua, dan dia makan pun ditakar hanya 3 sendok nasi, tidak boleh lebih, dan minumnya pun hanya air putih saja, semuanya racun. Makan sate racun karena dia darah tinggi, minum teh tubruk racun karena dia sudah diabetes, makan sambal juga racun, dia kena mah kronis. Sawahnya 80 hektar, mau seperti itu? Ternyata yang membuat saya bahagia adalah sekalipun saya tidak punya harta, tapi lidah saya masih super, bisa makan apa saja dan enak semuanya. Jadi yang enak tuh sehat apa kaya? Dan miskin sehat, kaya sakit, enak mana? Kaya sehat. Bulit gitu Pak. Oke. Iya. Ya. Jadi ya makanya ya minimal begini pada akhirnya mah, dari sisi sudut pandang para ahli sufi, Anda boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai dunia memilikimu. Itu aja.